1945. Tidak sampai 10 tahun, negara Indonesia akan menyalakan cahaya seperti mutiara yang tidak ada tandingnya di seluruh dunia. Sebelum Bapak Prabowo menjadi presiden, datang ke rumah saya sama Ganjar. Jadi Ganjar tidak masuk rumah saya, kan Pak Prabowo masuk di rumah saya. Pak Prabowo sowan ke sini? Ya, sampai 3 kali. Pak Prabowo datang memberi surat 2, tidak boleh dibuka. Bapak Prabowo ini dipilih oleh 4 kekuatan rahasia. Negara ini kan gonjang-ganjing di seluruh dunia. Kalau negara ini pemimpinnya militer, pasti Indonesia akan tegar. Ini sudah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini Mbak Kober meramalkan bahwa Pak Prabowo masih lanjut sampai masa jabatannya selesai. Ya. Tuh, ada buah apa tuh? Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Sanjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan saat ini saya bersama Mbah Kober, spiritual yang juga seorang budayawan, gitu ya. Ya. Budayawan juga mungkin sejarawan yang dituakan di desa ini. Mbah, di era sekarang kan lagi ramai Indonesia ini. Tentunya jenengan sendiri juga mendengar ya berita tentang Indonesia seperti apa. Ya. Yang tadi di belakang kamera jenengan menyinggung bahwa Indonesia ke depannya akan seperti apa. Jadi kalau saya ngomong panjang lebar tentunya kurang afdol. Ini langsung jenengan saja yang menyampaikan Mbah. Tadi poinnya seperti apa tentang Indonesia ke depan atau bagaimana? Mau Mbah? Oh begini ya. Rahayu, rahayu, Rahayu. 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 Masalah pepaling Gusti Kamu Suci ingkang boten sari. Teman-temanku, sesepuh, bini sepuh, pemuda-pemudi, Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara. Ini Mbah Kober akan meramal masa depan negara Indonesia. Gambar yang ada di belakang saya itu ada akhir petunjuk alam. Ya, akhir petunjuk alam berarti Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi. Jadi akhirnya di negara Indonesia. Ya, dengan dasar apa Mbah Kober berani untuk mengatakan akhir petunjuk alam? Di tulisan di bawah petunjuk alam itu ada gambar Garuda bersama bendera merah putih pusaka negara Indonesia. Pancasila itulah yang kujadikan untuk membawa masa depan negara Indonesia. Dasarnya apa? Kok bisa? Dasarnya itu jasa besar satu kunci 4 pahlawan kemerdekaan. Yang dinamakan satu kunci itu Bapak Soekarno. Itu sebagai kunci. Ya dasarnya apa Bapak Soekarno menjadi kunci kemerdekaan? Sebelum tahun 1945, Indonesia mengalami penjajah di negara lain. Kata nenek moyang itu Belanda dan Jepang. Itu fakta sejarah. Berkah dari lahir Bung Karno menjadi kunci. Tahun 1945, Bung Karno bersama pahlawan kemerdekaan yang dinamakan 4 pahlawan kemerdekaan. 1, pahlawan yang berani perang dan tempur untuk melawan penjajah di negara Indonesia. Yang kedua, yang dinamakan pahlawan penolong. Ada dokter, ada perawat, ada pendeta, ada kiai, juga ada masyarakat yang menolong di bangsa Indonesia, di seluruh Nusantara yang tidak berani bertempur untuk melawan penjajah di negara Indonesia, menyumbangkan, memberi nasi bungkus. Itu juga pahlawan. Pahlawan yang nomor 3. Yang terakhir, yang dinamakan pahlawan doa. 4 pahlawan inilah bukan satu agama, bukan satu kepercayaan, bukan satu adat, bukan satu suku. Bermacam-macam agama, bermacam-macam suku menyatu menjadi satu. Akhirnya tahun 1945 Indonesia merdeka. Tahun 1945 itulah sebagai bekal kita melangkah untuk melindungi segala agama dan kepercayaan, adat maupun suku dan tradisi kebudayaan di negara Indonesia. Itulah senjata Mbah Kober.
Mbah Kober tidak punya ilmu agama apapun juga kepercayaan. Mbah Kober cuma satu, 5 langkah Pancasila. Inilah ilmu saya. Misalnya, siapapun yang tidak suka entah itu agama apapun, kalau saya memegang ilmu 5 langkah Pancasila, dianggap melanggar dari Undang-Undang tahun 1945, juga melanggar dari hukum negara. Datang ke rumah Mbah Kober, selesaikan dengan hukum. Percayalah, Mbah Kober tidak akan minta bantuan siapa saja. Cuma teman saya, Kepala Desa Senjayan itu saja, untuk mendampingi saja, cukup. Indonesia akan terwujud masa depan yang ceria seperti Berea, juga yang akan bisa untuk menyatukan segala agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Ku ambil dari satu kunci 4 pahlawan kemerdekaan. Itulah yang akan membawa masa depan negara Indonesia yang akan dikagumi dunia. Ini bukan dari ramalan Joyoboyo, Ronggo Wasito, bukan. Ini dari logika, fakta yang dijalani oleh bangsa kita, kakek nenek kita yang berjuang untuk melawan penjajah. Pasti Indonesia akan terwujud, dan cara bisa terwujud. Itulah yang dinamakan wahyu penutup alam. Jadi wahyu penutup alam itu jasa besar, satu kunci 4 pahlawan kemerdekaan. Jadi Tuhan menurunkan wahyu terakhir, kita harus bangga dan bahagia. Jangan ekar-ekaran tentang kebenaran. Perlu ingat temanku, kebenaran hanyalah perbuatan kita bersama. Tergantung kita mampu atau tidak menjalankan kebenaran. Perlu ingat lagi, di tubuh kita bersama ada 2 unsur. Kebenaran akan menyalakan cahaya seperti mutiara yang tidak ada tandingnya di seluruh dunia. Bila kata-kataku ada yang salah, saya tidak akan minta maaf, sebab ini ku ambil dari fakta nyata. Rahayu, rahayu, rahayu. Asal pepayung Gusti Kang Suci ingkang boten sari. Boleh kita tanya, Mbah? Oke. Tadi Mbah Kober menyampaikan bahwa kemungkinan untuk 10 tahun ke depan yang diprediksi Mbah Kober menurut kepercayaan dan ramalan yang telah beliau sampaikan, Indonesia ini akan mengalami suatu kejayaan, atau boleh dibilang Indonesia emas, kan gitu ya. Iya. Yang di saat ini memang lagi gonjang-ganjing lah Indonesia. Di era pemerintahan Prabowo ini, apakah sampai selesai mengemban amanahnya sebagai seorang pemimpin Indonesia di era sekarang? Menurut panjenengan gimana? Atau ada konflik sehingga Prabowo ini dilengsarkan atau gimana dari sudut pandang spiritual panjenengan? Sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, saya bermimpi datang ke rumah saya sama Ganjar. Jadi Ganjar tidak masuk rumah saya, kan Pak Prabowo masuk di rumah saya. Pak Prabowo sowan ke sini? Ya, dalam mimpi. Dalam mimpi? Sampai 3 kali. Pertama, bicara sama saya, sharing lah katanya. Ya, kedua, mimpi bersama ibu saya almarhum, Bu Sumirah. Bu Sumirah dikasih uang, disuruh selamatan. Ketiga, Pak Prabowo datang memberi surat 2, tidak boleh dibuka. Ini sudah saya bilangkan dari teman-teman saya yang ada di Desa Senjayan, mungkin perangkat juga ya saya bilangi, Bapak Jogoboyo dikasih 2 surat. Berarti Bapak Prabowo ini dipilih oleh 4 kekuatan rahasia. Nah, menurut saya, untuk dari penduduk yang saya terima, ya jasanya apa? 4 kekuatan rahasia untuk mendukung Pak Prabowo dari petunjuk saya terima. Sebab negara ini kan gonjang-ganjing di seluruh dunia. Kalau negara ini pemimpinnya militer, pasti Indonesia akan tegar. Biarpun orang-orang yang benci, biarkan saja. Itu saja pesan saya. Wajib Pak Prabowo kita agungkan sajalah. Sebab kepercayaan kita. Memang menggenggam pemerintahan itu tidak mudah, kan gitu ya. Ini sudah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga saya bilang, saya singgung masalah orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Mas Gibran, Prabowo sebelum menyalonkan presiden kan sudah mencari pendamping presiden ya, termasuk wakil. Tapi semuanya kan tidak ada yang mau. Mungkin Tuhan Yang Maha Kuasa diarahkan Mas Gibran muncul untuk Bapak Prabowo bisa terjadi. Dasarnya apa Pak Mas Gibran muncul? Ini kan menurut saya undang-undang kan tidak boleh sebelum 40 tahun ke atas kan? Benar enggak? Usianya. Usianya kan benar ya. Tapi faktanya kan boleh. Ini bukan salah Mas Gibran kok.
Ini yang salah pertama itu yang membuat undang-undang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang membuat undang-undang, saya tidak tahu. Itu pertama ya. Kedua, itu salah dari Bapak Presiden. Dasarnya pokok salah. Seharusnya belum cukup umur. Undang-undang itu kan mungkin undang-undang sah diberikan Bapak Presiden untuk tanda tangan. Begitu kan? Benar enggak kira-kira? Undang-undang Bapak Presiden tahu. Pasti juga tanda tangan. Sebab itu menyangkut badan hukum. Itulah kesalahan yang kedua. Kesalahan ketiga itu KPU. Nah jasanya apa? KPU kok bisa salah? Jasanya itu, ini belum umur. Kenapa? Permohonan kok tidak ditolak, tetap dimasukkan. Yang keempat itu, apa itu namanya kejaksaan itu? Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Ya. Itulah kesalahan. Ini bukan salah Mas Gibran. Mungkin kita semuanya harus sadar. Mungkin ini sudah kehendak yang Maha Kuasa. Biar terjadi. Yang sekarang mari kita berdoa sajalah. Semoga Bapak Soeharto, Bapak Prabowo bisa sampai menyelesaikan sampai selesai untuk menjabat, itu saja. Doa saya. Jadi panjenengan memang tidak mau atau tidak bisa memprediksi gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena semua tuh Petunjuk dari alam. ya apa ketentuan Tuhan kan gitu ya, Mbak ya. aja. Tapi yang jelas di hati kecil panjenengan dari apa yang jenengan sampaikan tadi, walaupun dari Mahkamah Konstitusi, dari KPU dan dari berbagai instansi yang mengesahkan Mas Gibran tetap menjadi wakil presiden, itu adalah suatu lambang bukti bahwa Indonesia memang harus dipimpin orang-orang seperti ini, termasuk Mas Gibran yang belum cukup umur kan gitu. Dan walaupun saat ini kan ujian Pak Prabowo bersama Mas Gibran diserang dengan berbagai konflik, termasuk kasus NPG yang dimana program itu sangat luar biasa bagusnya, tapi ternyata disalahgunakan orang-orang yang ada di bawahnya kan gitu ya. Sebenarnya programnya kan bagus. Nah ujian inilah yang mungkin kuat apa enggak Pak Prabowo untuk menghadapinya kan gitu ya. Tapi menurut hati kecil panjenengan, kira-kira Pak Prabowo ini dengan serangan kekuatan yang begitu dahsyatnya ya dari berbagai kalangan lah, termasuk musuh-musuh politiknya kan gitu. Kira-kira kuat nggak Pak Prabowo? Kuat, saya yakin ya. Kuat. Sebab dasarnya apa kita yakin? Petunjuk yang saya terima. Sesuai awal yang jenengan sampaikan. Beliau Pak Prabowo datang sowan ke rumah jenengan bertemu ibunda jenengan dan mengasihkan surat yang surat ini tidak boleh dibuka. Surat rahasia. Berarti yang jadi nomor 2. Berarti surat isinya 2 ini berarti kan tanda-tanda yang nomor 2 jadi lambang. Kecuali Pak Prabowo di nomor 1 atau nomor 3. Berarti petunjuk ini bohong. Surat 2 itu. Misalnya Pak Prabowo gak jadi, saya ditunjuk oleh 4 kekuatan rahasia, kekuatan Tuhan, ibu bumi, bapak alam, yang waktu yang diberikan saya, ini Prabowo gak jadi, berarti kan bohong. Faktanya gimana? Kan jadi. Berarti kan tunjuk 4 kekuatan kan sudah tahu, ini yang harus jadi, kan gitu. Kalau orang Jawa menamakan apa? Pulung, ya. Pulungnya. Ya kalau lurah itu pulung. Pulung, ya. Kan gitu. Pulungnya harus memang benar-benar jadi pemimpin Indonesia kan gitu. Kalau memang orang tidak percaya, kalau saya diberi petunjuk 4 kekuatan rahasia, kekuatan Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapak Alam, yang waktu, mungkin bisa datang ke sini tanya langsung, ada saksi. Kalau feeling ini saya bohong, bisa. Oh gitu. Jadi apa yang misalnya jangan sampaikan ini bohong, ada yang menganggap suatu kebohongan, bisa langsung datang ke sini untuk membuktikan gitu ya. Ini untuk yang terakhir Mbak, untuk terakhir dari tayangan ini saya ingin tanya secara pribadi. Jangan ditutupi, jangan ditambahi, juga jangan berbohong. Kira-kira panjenengan dengan kepemimpinan Pak Prabowo saat ini, jenengan merasa puaskah atau ada kekecewaan yang sebenarnya jenengan ingin sampaikan dalam hal programnya kah, dalam hal kepemimpinannya atau pidato-pidatonya seperti apa? Ini sharing aja. Sharing saja, terbuka saja ya. Saya nggak ada kecewa. Kenapa nanti saya kalau kecewa? Berarti saya akan melanggar dari petunjuk yang saya terima. Itu saya takut. Nah saya sama manusia saya tidak takut. Tetapi kalau sudah ada petunjuk kita langgar, kita menghina, berarti kita yang bisa sesat. Nggak ada Tuhan apa-apa. Tapi jangan paham, janji kampanye Pak Prabowo itu waktu kampanye yang disampaikan apa, terus pelaksanaannya seperti apa, sedikit banyak paham ya Mbak ya.
Paham. Sebab kalau kampanye, aku lihat mulai calon-calon presiden kok sama. Teori atau trik, Iya. biar mudah terpikat. Nah itu saya tidak bisa membahas malah tentang itu. Kan itu. Jadi sebuah janji politik yang disampaikan ke rakyat merupakan sponsor iklan supaya rakyat tertarik. Gitu aja. Iya kan? Memang harusnya begitu. Untuk pelaksanaan sendiri nggak tahu kan gitu ya. Masalah pertahanan nggak tahu. Memang kalau kita menarik massa gimana cara kita berkata, bicara orang-orang tertarik gitu aja. Itu memang program, jadi program untuk menyalonkan presiden. Gitu. Iya. Yang paling jadi topik utama Mbah ini, yang paling jadi topik utama dan sorotan di media sosial, baik itu media cetak maupun media massa dan massa sosial seperti ini kan MBG, Mbak. Ya kan, program makan bergizi gratis. Dan tadi saya sampaikan bahwa program ini bagus, tapi disalahgunakan orang-orang di bawahnya, ya kan? Iya. Coba Mbak sedikit dijelaskan. Iya, dijelaskan. Ini bukan salah Mas Prabowo, Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ini berarti yang misalnya ada korupsi, ya kan? Diselewengkan di korupsi, ini bukan salah Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden. Ini salahnya kan ke bawah, tidak mengikuti dengan aturan. Bawahannya ya Mbak ya? Bawahnya yang salah. Memanfaatkan situasi kelemahan Pak Prabowo itu di mana? Orangnya kan mudah percaya dengan bawahannya kan gitu ya? Memang begitulah, Presiden harus percaya dengan bawahannya. Ya, terus laporan-laporan yang disuguhkan di meja Presiden itu selalu menu yang bagus, ya kan? Menu yang bagus supaya Presiden semangat ini kan gitu. Tapi pada dasarnya di lapangan tidak seperti yang disuguhkan di meja itu. Kalau menurut panjenengan sebenarnya Pak Prabowo itu tidak salah ya? Nggak salah. Nggak salah ya? Mas Gibran nggak salah. Ya salah yang dijak bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Prabowo gitu. Berkat laporan palsu akhirnya ya kacau seperti ini. Tapi menurut panjenengan Pak Prabowo masih lanjut, tidak ada kata-kata lengser. Selesai. Kudeta juga nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini Mbak Kober meramalkan bahwa walaupun diserang dari begitu gencarnya, tapi Pak Prabowo masih lanjut sampai masa jabatannya selesai. Gitu. Ya. Gitu Pak ya? Iya. Oke, cukup Pak? Cukup. Oke, pemirsa, jadi